Kita akan membahas tentang Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang baru 21 tahun, dia berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh para kaisar dan raja selama 1000 tahun, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya? Dan ini bukan cuma soal bagaimana, tapi kenapa justru pemuda ini yang berhasil, sementara jenderal-jenderal yang lebih berpengalaman gagal. Ternyata rahasianya jauh lebih dalam dari sekedar tembok dan meriam. Nah, untuk membongkar rahasianya, kita akan menelusuri 5 elemen kunci. Kita mulai dari tantangan besarnya, lalu kita lihat bagaimana dia ditempa jadi pemimpin, strategi perangnya yang jenius, karakter uniknya, dan ini yang paling penting, warisan pengetahuan yang ia tinggalkan. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih skala tantangannya. Ini bukan sekedar kota biasa, ini adalah Konstantinopel, benteng paling legendaris di dunia. Impian para penakluk selama berabad-abad. Yang menarik, ide menaklukkan kota ini tuh bukan hal baru. Al-Fatih mempelajari dengan sangat teliti setiap upaya penaklukan sebelumnya, bahkan yang dilakukan sejak zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, hampir 800 tahun sebelumnya. Dia benar-benar belajar dari kegagalan para pendahulunya. Jadi kemenangannya itu bukan hoki, tapi hasil riset mendalam selama bertahun-tahun. Oke, jadi gimana dia mempersiapkan diri buat tugas sebesar ini? Nah, disinilah kita mulai masuk ke proses penempaan seorang pemimpin sejati. Coba deh lihat fondasinya. Ini bukan sekedar pendidikan pangeran biasa. Ini adalah kurikulum untuk seorang visioner. Matematika, strategi, dan yang paling gila, di usia 21 tahun, dia lancar 6 bahasa. Ini memberinya kemampuan untuk memahami musuh dan sekutunya langsung dari sumber mereka sendiri. Otaknya, itulah senjata paling tajamnya. Tentu, dia nggak sendirian. Ayahnya Sultan Murad II udah nyiapin dia dari sisi politik dan militer. Di sisi lain ada mentor spiritual, kayak Syekh A.A. Syamsuddin, yang menanamkan keyakinan kalau penaklukan ini memang takdirnya. Jadi ini perpaduan sempurna antara persiapan duniawi dan kekuatan batin. Nah, sekarang, ayo kita lihat gimana semua persiapan itu jadi kenyataan. Inilah momen di mana strategi, baja, dan semangat bersatu di medan perang. Dia mengumpulkan kekuatan yang, 250.000 tentara. Tapi ini bukan cuma soal jumlah loh. Al-Fatih memastikan pasukannya itu nggak cuma kuat fisiknya, tapi juga punya kekuatan spiritual yang kokoh. Mereka benar-benar percaya pada misi mereka. Tapi, sekuat apapun pasukannya, ada satu masalah besar. Jalur air utama, yang namanya Tanduk Emas atau Golden Horn, diblokir pakai rantai raksasa yang nggak bisa ditembus. Semua kapal perang jadi nggak ada gunanya. Secara strategis, ini jalan buntu. Coba, kalau Anda di posisi dia, apa yang akan Anda lakukan? Nah, disinilah kejeniusannya kelihatan. Kalau nggak bisa lewat air, ya lewat darat. Gila kan? Dalam satu malam, pasukannya melakukan hal yang mustahil. Menarik 70 kapal perang melintasi perbukitan. Bayangin, puluhan kapal ditarik di darat. Ini adalah langkah yang benar-benar di luar nalar, dan langsung membuka front baru yang sama sekali nggak diduga oleh musuh. Coba bayangin gimana kagetnya para penjaga Konstantinopel keesokan paginya. Mereka melihat armada Utsmani tiba-tiba muncul di perairan yang seharusnya paling aman. Ini adalah pukulan psikologis yang telak, dan jadi momen yang mengubah segalanya. Tapi strategi brilian aja nggak cukup. Kemenangan sebesar ini butuh karakter yang juga luar biasa. Jadi siapa sih Muhammad Al-Fatih ini sebagai seorang pribadi? Ini nunjukin keteguhan hatinya yang nggak ada kompromi. Pas dia lihat armadanya mulai goyah, dia kasih ultimatum keras ini ke laksmananya. Standarnya tinggi banget buat dirinya dan timnya. Buat Al-Fatih, gagal itu bukan pilihan. Dan ini yang luar biasa dari dia. Di medan perang, dia ada di garis depan, memacu kudanya menginspirasi pasukannya. Tapi begitu menang, dia masuk kota dengan kepala tertunduk, penuh rasa syukur. Keras di medan perang, tapi rendah hati dalam kemenangan. Dua sisi dalam satu orang. Dan yang terpenting, dia percaya kalau keadilan itu adalah fondasi kekuasaan yang sejati. Setelah kota jatuh, penduduk non-muslim nggak ditindas. Mereka justru dilindungi dan hak-haknya dijamin. Dia datang bukan sebagai tiran, tapi sebagai pembangun pemerintahan yang adil. Ini membawa kita ke bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting dari ceritanya. Jadi, apa yang terjadi setelah penaklukan? Apa yang dibangun seorang pemimpin setelah tembok-tembok runtuh? Kemenangan itu bukan akhir, tapi justru permulaan. Bukannya pesta pora, Al-Fatih langsung menginvestasikan hartanya untuk membangun masa depan. Dimulai dari mana? Dari sekolah dan mereformasi sistem pendidikan. Nggak cuma sekolah,
Di sebelahnya dia juga membangun perpustakaan-perpustakaan khusus dikelola oleh para ahli dan aksesnya terbuka bagi para pelajar dan pengajar. Dan yang nggak kalah penting, dia memerintahkan penerjemahan besar-besaran naskah kuno dari berbagai peradaban. Ini adalah sebuah proyek intelektual raksasa, sebuah usaha sadar untuk melestarikan, menyebarkan, dan menjembatani ilmu pengetahuan dari dunia timur dan barat. Dan bukti puncaknya, perpustakaan pribadinya di istana menyimpan 12.000 jilid buku. Sebuah koleksi yang luar biasa pada masanya, dan ini menegaskan satu hal. Bagi Al-Fatih, pengetahuan itu sama berharganya dengan kekuasaan itu sendiri. Jadi, rahasia sang penakluk bukanlah satu hal, melainkan perpaduan yang sempurna, persiapan intelektual, kejeniusan strategi, kekuatan karakter, dan visi yang jauh melampaui pertempuran. Kisahnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Menaklukkan sebuah kota bisa mendefinisikan sebuah momen, tetapi membangun pengetahuanlah yang mendefinisikan sebuah warisan. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, fondasi apa yang sedang kita bangun untuk masa depan kita?